Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke sini kita bacakan hadisnya. Qala haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sanadnya sudah dibacakan, saya langsung bacakan hadisnya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Riwayat kedua, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Riwayat kedua, yarhamukum man fis sama. Anda boleh ikuti supaya nanti Anda mengambil hadis ini langsung dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Baik, sudah, itu sudah saya talakikan, Anda sudah ambil. Yang tadi saya ulang itu dua riwayat berbeda. Jadi ada riwayatnya menggunakan yarhamuhumur rahman, ada riwayat menggunakan yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Nanti ada yang yarhamkum, ada yang yarhamukum. Dua-duanya sudah saya sampaikan, referensinya sudah dicatat. Sekarang tiba masuk kepada maknanya. Saya minta fokus dan di sini kita mulai inti kajiannya. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, ini ilmu dulu ya. Kalau ngaji hadis jangan langsung sebut qala Rasulullah. Nah, biasanya yang seperti itu di kalangan ulama ini pemula yang belum tahu ilmu hadis. Sebab kalau Anda bilang qala Rasulullah, berarti Anda dapat langsung dari Rasulullah. Ya. Nah, biasanya kalau Anda mendapatkan langsung, Anda katakan haddatsana, telah menyampaikan kepada kami langsung. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Kecuali kalau ingin menyingkat sanad, saya ingin sampaikan hadis langsung ke Nabi. Ya, maka Anda katakan marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda katakan qala Rasulullah. Jelas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang itu. Saya ulangi, ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang itu. Yarhamuhumur rahmanu ay yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, akan selalu disayang oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemberi berkah. Sampai sini dulu sebentar. Ini biasanya menjadi hadis standar awal yang dibacakan oleh para ulama sebelum mengkaji dan memulai membaca hadis-hadis yang lain yang cukup banyak. Selain hadis niat ya, yang innamal a'malu bin niat. Selain hadis niat, kalau hadis niat, hadis yang melatih kita untuk mengkhususkan dan menguatkan hati supaya menjadikan kegiatan kita itu sebagai ibadah kepada Allah.
Kalau saya bikin ukurannya begini, ini ada awal, ini ada akhir, ini ada mulai di sini, ini ada akhir di sini. Kau yang memulai, kau yang akhiri, ya. Kalau memulai pakai hadis niat. Hadisnya dari Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis pengingat untuk memulai sesuatu supaya merubah rutinitas menjadi ibadah. Nih, ada kegiatan rutin, rutinitas. Bagaimana merubah kegiatan yang rutin menjadi ibadah, punya nilai di hadapan Allah? Minum itu kan kegiatan rutin, sehari kita minum. Makan itu kegiatan rutin. Tidur itu kegiatan rutin. Berpakaian itu kegiatan rutin. Bagaimana merubah kegiatan rutin ini saat yang sama jadi ibadah? Saya berpakaian jadi ibadah, ingin minum jadi ibadah. Sama gini, Anda ngaji sekarang ini di sini, ibadah atau bukan? Tahu dari mana? Oh, kalau sudah niat berarti nggak bisa dilihat orang, kembalinya ke kita. Ada yang memang betul-betul ingin ibadah, ada yang memang pengen lihat ustad. Oh, ibu tuh ada yang pengen ngupdate status, ya, macam-macam. Maka untuk menyampaikan itu semua supaya benar niatnya, dikuatkanlah oleh para ulama mengingatkan dengan hadis pembuka dari Nabi, menjadikan ibadah itu nggak kehilangan rutinitas. Anda kalau minum hausnya hilang juga, cuman plus jadi ibadah kalau diniatkan ibadah. Anda ngaji ke sini kalau diniatkan ibadah, bisa lihat ustadz juga, bisa ngerekam juga. Jadi jangan dikira kalau ibadah itu menghilangkan dunia. Tidak, justru dunia kita jadikan sebagai proyek meraih akhirat. Caranya bagaimana? Niatkan ibadah. Nanti setiap perbuatan dunia yang diniatkan ibadah berubah nanti nilainya menjadi hasanah. Jadi apa? Hasanah. Ini perbuatan dunia. Karena menjadi hasanah, punya nilai ibadah, jadi investasi akhirat berupa pahala. Pahalanya disebut ajrun namanya, lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, nanti yang jadi hasanah ini di akhirat ditampakkan lagi dalam bentuk hasanahnya. Sekarang nggak kelihatan. Yang kelihatan gelasnya, airnya. Mau niat minumnya jadi ibadah, bagaimana caranya? Niatkan sebagai ibadah. Ikuti kata Nabi, khudh biyaminika ma yalik. Saya langsung contohkan supaya jelas nih. Ambil dengan tanganmu yang paling dekat denganmu. Kul bismillahirrahmanirrahim. Katakan bismillahirrahmanirrahim, baru minum. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seperti ini benar kita niatkan ibadah, maka perbuatan ini menjadi diridhoi Allah. Perbuatan bahasa Arabnya amal, yang diridhoi Allah disebut sholih, makanya menjadi amal sholih, maka nilainya disebut dengan hasanah. Ini dunia. Nah, nilai ini ditampilkan nanti saat akan meninggal, kumpulan pahala. Kalau mau pengen cepat silahkan. Saat sakaratul maut ditampakkan hasil ibadah. Orang yang rajin ibadah disebut abdun, jamaknya disebut ibadun. Saat akan meninggal kalimat ibad disebutkan untuk menunjukkan Allah ridha dengan amalnya, kita ridha dengan pemberian Allah. Ya, Allah ridha kepada kita disebut radiyah, kita diridhoi disebut mardiyah. Buka Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan
mardiyah. Ibadnya mana? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jannah itu ada di mana? Di akhirat. Bagaimana masuk ke dalam jannah ini? Harus ada amal soleh. Dari mana taunya? Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Amal soleh itu sifat namanya hasanah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Quran surat berapa? 6 ayat berapa? 160. Nah, ini dikonfirmasi di akhirat sebelum masuk surga. Makanya kita berdoa semua perbuatan dunia jadi hasanah, di akhiratnya muncul hasanah. Maka dibimbing di Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu maknanya. Jadi bukan cuman atina, dadana, pahana gitu kan, masuk ke rumah makan tuh. Itu mesti paham. Jadi kalau pengen hasanah, maka jadikan semua kegiatan itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Itulah kenapa setiap hadis kalau dibuka untuk mengawali, dibukanya dengan hadis niat. Supaya nggak rugi. Di Islam itu sederhana, Pak, Bu, sederhana. Semua kegiatan punya nilai, makanya diatur, ya, sehingga semua kegiatan kita itu punya nilai di hadapan Allah. Ini mata aja diatur bagaimana cara melihat. Kalau melihatnya diniatkan untuk menaati Allah, setiap melihat ada pahala. Kalau kaki ini diniatkan menaati Allah, setiap melangkah ada pahala. Nah, nanti ukuran kita benar cara ibadahnya, bagaimana dianggap betul, bukan hanya fikihnya, tapi nanti ada standar akhlaknya, ya. Makanya nanti tugas Nabi itu ada 5 pokok. Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum. 1. Yatlu alaikum ayatina. 2. Akhlak wa yuzakkikum. 3. Wa yu'allimukumul kitab. 4. Wal hikmah. 5. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Anda, maaf, beribadah nih, sholat, niatnya betul untuk sholat, tapi ada yang salah dari prakteknya karena menyalahi kaidah akhlak, itu bisa dicela oleh Allah. Misal, maaf, kalau sholat itu ingin dilihat siapa? Itu ihsan namanya. Tapi kalau Anda sholat ingin dilihat pimpinan, Anda ke masjid ingin dilihat calon yang ditaksir, karena ada motif itu di hadis Nabi. Jangan dikira semua orang datang ke pengajian buat ngaji. Ada yang monitor berjalan, mana tuh? Ya, ada yang orang tua cari calon menantu, ada. Ada, itu isyaratnya di hadis ada. Pasti terjadi. Apakah salah? Tidak. Cuma kalau ingin dapat double, kembalikan kepada sifat ibadah. Jadi begitu sholat ditunaikan ingin dilihat makhluk, itu namanya riya. Ingin dilihat khalik Allah, namanya ihsan. Ada orang sholat betul kelihatan seperti orang sholat, cuma standarnya bermasalah, maka turunlah firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yuraun. Untuk mengetahui standar benarnya kita belajar hadis, tidak cukup belajar tentang hadis niat ini. Maka kita mesti belajar tentang ini, hadis, tentang ukuran keberhasilan dari niat dan ibadah itu seperti apa. Akhirnya bagaimana melihatnya? Ini Anda ngaji hadis nih, gimana taunya Anda berhasil mengaji hadis itu? Nah, inilah hadis standarnya. Paham? Ya. Ternyata ukuran pertamanya bukan berapa banyak Anda bisa menyebutkan hadis, bukan berapa hebat Anda bisa berdalil. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Sholat sunnah ini dalilnya. Puasa ini dalilnya. Islam itu bukan hanya perkara tentang dalil. Dalil itu penting untuk keabsahan sebuah ibadah. Tapi ada dalil lain yang spesifik untuk menentukan keberhasilan sebuah ibadah. Apa diantara standarnya?
ar-rahimun. Orang-orang yang belajar Islam, belajar lewat hadis itu bukan hanya kuat berhujah, tapi juga membentuk pribadi yang berkasih sayang. Tuh. Jadi kalau ada rajin ngaji sunnah, hadis, banyak dalilnya tapi tidak berkasih sayang, suka mencela, seringnya ribut, seringnya berselisih, berarti ada yang belum lulus. Yang bilang ini siapa? Nabi. Dari mana? Ini hadisnya, dan kita baca bersanad, sanadnya langsung tersambung ke Nabi. Makanya kenapa sering saya ingatkan, yang belajar dengan saya mengaku murid tapi gemar mencela, saya tidak mengakui belajar dengan saya, karena ada standar dari Nabi begini. Karena itu yang Allah tetapkan pada Nabi itu sebelum ajaran-ajarannya itu akhlak mulianya. Coba silahkan Anda cek, kalau Allah memuji Nabi di dalam Al-Quran, yang disebutkan apanya? Apakah ilmunya? Apakah yang disebutkan itu mohon maaf kemampuannya yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan Al-Quran, hadis? Tidak. Ternyata akhlaknya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Tuh. Di surat berapa itu? 33, ayat berapa? 21. Apalagi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu itu akhlaknya luar biasa ya Muhammad. Di Al-Qalam itu. Di At-Taubah itu lebih dahsyat lagi. Seringkali nangis kalau baca ayat itu tuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Kalian tuh mendapatkan seorang nabi itu luar biasa. Makanya kita tuh bahagia mendapatkan bagian jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau itu begitu sayang pada kalian, kata Allah, sampai-sampai kalau ada umatnya punya beban, itu ingin langsung diambil oleh Nabi bebannya. Jadi kalau Anda ini punya masalah, saking sayangnya Nabi pada kita, itu ingin ngambil masalah kita itu ditanggung Nabi. Allah tuh nyampaikan begitu. Itu ada riwayat ya yang viral tuh, termasuk di kalangan ulama, cuman memang sanadnya perlu diverifikasi lagi. Tapi riwayatnya viral. Saat akan meninggal itu kan, ya sebelum menyebut as-salat, as-salat, kemudian ummati, umatku, kan wajah Nabi berpaling gitu. Ketika ditanyakan kepada malaikat Jibril yang ada di sampingnya ketika dalam sakaratul maut, sekali lagi riwayatnya perlu kita verifikasi, cuma matannya viral. Kenapa engkau berpaling? Ya kalau dalam bahasa kita karena tidak menginginkan sahabatnya yang terdekatnya itu diambil nyawa untuk kembali kepada Allah. Ditanya apakah akan merasa setiap yang meninggal itu sakaratul maut, maka dibacakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, Nabi itu tahu umatnya akan bagaimana, karena tidak semua umatnya itu bisa punya sifat soleh. Ya, yang baragajul ada, yang STMJ ada. STMJ sholat terus maksiat jalan itu. Yang korupsi ada, ya, yang mabuk ada. Nabi itu menyadari itu ada potensi umat demikian. Karena itu indah dalam Islam itu jalan taubatnya dibuka seluas-luasnya. Zaman Nabi Musa itu ketat karena umatnya ngeyel keterlaluan. Nabinya ada, dibebaskan dari Fir'aun, di depan matanya belum kering kakinya sudah minta dihadirkan Tuhan yang lain. Makanya ditangkal dengan cara taubat yang ketat. Kalau bermaksiat sengaja musyrik, taubatnya harus bunuh diri supaya benar-benar menunjukkan dan menjaga komitmen akidah jangan musyrik. Ngelihatnya ke situ. Sebab kalau ada kejahatan extraordinary crime, ancamannya mesti tinggi. Tuh Anda kalau terbang di pesawat tuh masuk wilayah Indonesia dari luar, itu pasti pramugari sudah menyampaikan, hati-hati jangan bawa narkoba karena ancamannya hukuman mati. Kenapa? Extraordinary crime. Di Korea Utara, di Cina, koruptor ancamannya hukuman mati. Extraordinary crime. Jadi kalau ada yang korupsi memang sudah niat mati.
kalau ada yang mencuri memang sudah pengen dipotong. Itu kenapa dikuatkan hukumnya? Supaya mencegah orang berbuat nekat. Itu yang dimaksud walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Kalau engkau masih sehat akalnya, masih benar berfikirnya, hukum ketat itu dikeluarkan untuk mencegah orang berbuat nekat melakukan tindakan kriminal. Sebab kalau diterangkan dari awal, kalau korupsi hukuman 20 tahun, nanti tapi dapat remisi setengahnya, ada peluang dikurangi lagi, ada peluang dapat grasi, maka terbukalah peluang korupsi, Joni. Gitu. Tapi kalau dari awal dibuat hukum ketat, yang korupsi dihukum mati, nggak akan ada yang mau korupsi, sebab hukumnya ketat, kecuali yang pengen mati. Itu nah, cara bacanya begitu. Hukum kisos kejam, melanggar HAM. Gimana? Nah, itu berarti yang belum ngaji. Walakum fil qisasi haya. Jadi kembali ke yang tadi ya. Kembali ke tadi yang awal ya, saya ingin fokuskan ar-rahimun. Jadi kalau orang ngaji hadis, belajar hadis apapun, ada standar. Nah, standarnya kasih sayang, puncaknya ketika berpaling malaikat tadi dan merasakan betapa sakitnya mungkin ketika diambil itu, langsung berdoa, ya Allah, bila pun umatku merasakan sakit dalam sakaratul mautnya, mohon timpakan kepadaku rasa sakit itu, sehingga umatku tidak akan mengalami lagi rasa sakit saat sakaratul mautnya. Sallu ala Nabi. Nabi itu. Nah, walaupun riwayat ini perlu diverifikasi, tapi isinya viral. Nah, itu yang disebut dengan azizun alaihi ma'anittum. Kalau anda punya beban itu, rasanya beliau pengen ambil alih. Harisun alaikum, peduli dengan kita. Bil mu'minina raufur rahim. Bagi orang-orang yang telah beriman itu rauf, lembut. Rauf itu sikap lembut yang penuh kasih. Ya. Ada namanya Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Riwayatnya di hadis Muslim, nomor hadis 537. Di awal masa Islam. Jadi di zaman Nabi itu jangan dikira semuanya berlangsung serius. Yang lucu-lucu juga ada. Nih, saya kasih bocor halus ya. Jadi ada kalangan para pemula mu'alaf nih masuk Islam, sudah masuk Islam, ikut sholat, baru dapat beberapa hadis, belum tahu menempatkan. Nabi jadi imam. Di antara yang jadi makmum ini namanya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Tiba-tiba saat sedang sholat, dari makmum ada yang bersin, asin gitu. Itu refleks dijawab, yarhamukallah katanya. Jadi kalau ada yang begitu, nah, sanadnya ke Muawiyah bin Hakam tuh. Ada nggak lagi sholat terus ada yang bersin kan? Yarhamukallah gitu kan? Apalagi kalau imamnya, Bismillahirrahmanirrahim, hasin, Alhamdulillahirabbil alamin, yarhamukallah. Nah, itu zaman Nabi ada, namanya Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Di mana? Di hadis Muslim nomor berapa? 537 nomor hadisnya. Nah, begitu kemudian mengatakan yarhamukallah, itu makmum yang lain lucu, yang pemula itu pada nengok semua begini. Ini kejadian zaman Nabi. Jadi nggak semua ke kiblat, jadi begitu yarhamukallah nengok begini. Karena bicara nggak boleh dalam sholat, akhirnya nepuk-nepuk bagian pahanya begini, ya, gini, ngasih kode, maksudnya jangan dijawab gitu. Jadi yang unik-unik itu ada zaman Nabi. Akhirnya karena merasa nggak enak, yang jawab doa ini aja diam. Tapi begitu selesai, disinilah kuncinya. Yang ingin saya sampaikan keterangan Muawiyah ini. Kata beliau, sepanjang saya hidup di era jahiliyah sampai sekarang, tidak pernah saya melihat sosok pengajar seperti seorang Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak lihat ke saya, tidak menunjuk-nunjuk, tapi membuat pernyataan umum dengan mengatakan, kalau sedang sholat tidak baik, tidak dibenarkan bicara yang lain. Itu saja. Tuh.
Yang mau saya katakan, sifat rahmat Nabi ini terletak di semua amalia kehidupan dia. Jadi hadis-hadis itu tidak berdiri sendiri. Itu ada sifat rahmat di dalamnya. Kalau meluruskan orang ada rahmatnya, mengajari orang ada rahmatnya, mempraktekkan ibadah pun ada rahmat di dalamnya. Ya. Nih, contoh lagi nih. Di hadis Muslim, nomor hadis 397. Yang mengalami peristiwanya namanya Khalad, bapaknya namanya Rafi', ya, dari Zurek, sehingga dikenal dengan Khalad bin Rafi' Az-Zuraiki. Riwayat ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Khalad itu masuk masjid Nabi, lalu ke bagian sudut sholat 2 rakaat. Setelah sholat datang ke Nabi, mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Perhatikan kalimatnya. Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Irji' salli fa innaka lam tusalli. Waalaikumsalam warahmatullah dijawab dengan sempurna. Coba kamu sholat kembali, karena tadi engkau belum sholat. 3 kali diulang sholatnya, disebutkan kalimat yang sama sampai beliau mengerti. Jadi tahu Nabi itu ingin mengatakan sholat kamu tadi salah, coba diulang, gitu kan. Tapi Nabi nggak pernah mengatakan begini, ente salah tuh, ulangi. Nabi cuma katakan, coba diulangi lagi sholatnya ya, kayaknya belum sholat deh, gitu. Sampai 3 kali baru orang ini sadar, ya Rasulullahi ma uhsinu ghairah alimni. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik dari yang tadi, saya sadar saya salah, bisa nggak diajarkan saya sholat yang benar? Nah, pengajaran Nabi kepada orang ini dari mulai wudhu ngadap kiblat sampai sholat, itulah yang jadi pelajaran fikih sholat kita sekarang. Tapi standarnya apa? Ar-Rahimun. Nabi membawa rahmat. Karena itu kalimatnya tegas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi nggak katakan ente salah tuh, ulangi. Rapatkan saf, rapatkan. Udah gede masih nggak paham aja saf rapat. Ini rahmat. Nah, jadi ini yang penting tuh ininya dulu. Jadi bukan berapa banyak Anda hafal dalil banyak terus digunakan sebagai peluru untuk berdebat, saling jatuhkan orang, tembak orang, merasa yang paling benar. Nah, itu belum sempurna ngajinya. Karena kenapa? Orang itu salah pasti ada kemungkinan salahnya. Seperti Anda pun belum tentu benarnya. Ya, mau nangis mau enggak sama. Ada baik. Mudah-mudahan sehat ya. Paham nggak? Halo, paham? Kalau ada yang kunut dan ada yang tidak kunut, maka belajarlah dengan berkasih sayang. Yang kunut boleh jadi punya dalil, yang tak kunut boleh jadi punya dalil. Yang tidak kunut pelajari dalil orang kunut, yang kunut pelajari dalil orang tidak kunut. Perkara Anda mengambil yang mana seperti yang Anda yakini dengan kekuatan dalilnya, silahkan masing-masing saling menghormati. Yang penting tahu kalau si fulan beda dengan saya, sepanjang ada dalil maka itu tetap diperkenankan. Dari mana praktek hadis ininya? Dibawalah dalam salat subuh. Di Al-Ukhuwah pagi ini hari Sabtu yang imam baca kunut, maka ketika makmum yang tidak kunut tahu dalil tentang kunut, dia bisa mengambil sikap yang jelas. Apa itu? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa qira'atul imami qira'atul makmum. Imam dijadikan untuk diikuti, kalau imam baca bacaan makmum mengikutinya. Maka ketika makmum kunut, imam kunut, makmum mengaminkan. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Ahad besok yang imam yang tidak kunut, makmum tahu, oh mengambil tidak kunut ini karena pendapatnya ini. Pendapat ini dalilnya dari sini, sebabnya begini. Maka ketika imamnya tidak kunut kemudian langsung turun sujud, langsung tahiyat dan salam, maka makmum pun tidak perlu sujud sahwi. Kalau ini tidak dipraktekkan, yang terjadi nantinya Allahumma hdina fiman hadait, di belakang bid'ah. Tuh, sholatnya jadi rusak.
Kalaupun nggak bilang bid'ah, hatinya langsung bilang bid'ah. Setan masuk namanya Khanzab. Di Abu Daud mengatakan fayaqulu udhkur kada, bilang begini, bilang begitu. Ini imamnya belum nyunah, belum tahu hadis, bid'ah. Setan memprovokasi, setelah itu pulang keluar nggak ke masjid lagi, diulang sholatnya sholat sendiri. Ada begitu? Mungkin terjadi. Sama demikian imamnya tidak kunut, begitu selesai makmum yang ekstrim ngulangi, minimal sujud sahwi. Nah, maka hadis ini dipakai. Nanti ada terapannya lagi. Cara menerapkan ini pakai ilmunya bagaimana, tapi standarnya rahmat dulu. Kalau ada lihat orang beda dengan kita, langsung jangan disimpulkan bahwa orang ini menyimpang, orang ini belum kenal sunnah. Boleh jadi Anda yang belum kenal sunnah, karena Nabi tidak begitu. Nabi tidak begitu. Jelas? Halo? Kenapa jadi tegang begini? Tuh, awas jangan juga di kepala Anda kemana-mana, ini maksudnya ini ya. Itu Anda yang berlebihan itu. Paham sampai sini? Dulu saya 2010 itu di Mekah tugas. Pas sholat isya itu terima jemaah pertama, imamnya saya Sudes itu. Saya sering ceritakan ini di beberapa tempat. Istau rapat. Udah, Allahu Akbar. Kan di sana sir itu, ya Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar samping saya jemaah persis, iki imamnya Muhammadiyah ya katanya. Akhirnya kita turunin dulu, Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Pada ke bawah. Nah, jadi kita ini umat berkasih sayang, umat rahmat. Lihat siapapun dengan kasih sayang, jangan berlebihan. Ingat, seburuk apapun orang, sepanjang berkehidupan dan belum dia wafat, dia masih punya hak menjadi soleh. Kalau cara melihatnya begitu, hati kita damai. Ya, siapapun itu, lihat siapapun, lihat dengan kacamata kasih. Karena ajaran kita ajaran kasih, ajaran kita ajaran sayang. Kalau ini dipraktekkan, insya Allah tentang kerukunan, tentang persatuan, tentang toleransi. Makanya saya sering katakan, Islam itu sudah khatam dengan ajaran seperti itu. Cukup dipraktekkan berislam dengan benar. Makanya harus bangga berislam itu, jangan takut berislam. Karena kalau berislam pasti baik. Ya, dan gak akan mungkin bertentangan apalagi dengan hukum-hukum kenegaraan, itu gak mungkin. Kenapa negara lewat undang-undang berani menjamin tentang keberagamaan kita dan menjaga hak beragama kita? Karena tahu di agama itu tidak ada yang bertentangan. Itu cara berpikirnya. Coba lihat pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kenapa negara memberikan jaminan? Karena tahu inti ajaran agamanya membawa nilai kebaikan, yang kalau rakyatnya baik, negaranya pun pasti akan makmur. Nah, cara bacanya begitu. Jelas? Baik. Nah, ini yang pertama, Ar-Rahimun. Pakai alif lam. Alif lamnya dua maknanya. Satu, istighraq. Apa namanya? Istighraq, mencakup semua tanpa kecuali. Jadi hadis ini berlaku bagi bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang remaja, apapun profesinya. Yang sedang di masjid fokus, yang sedang di luar sambil jualan, hadis ini berlaku. Ya, untuk semuanya. Kangge bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana, beragam profesi tercakup dina hadis ieu. Ar-Rahimun, seluruh orang-orang yang berkasih sayang. Tak kenal maka ta'aruf, Bu, ta'aruf. Ya, ibu kenal suami tetangga jangan langsung sayang, bahaya. Sudah. Ar-Rahimuna. Kemudian alif lamnya yang kedua berfungsi juga untuk ta'rif. Ta'rif, ma'rifah, memberikan kekhususan.
Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya, Nabi membuka peluang bagi semua yang mengaku umatnya untuk berkasih sayang, mengerjakan apapun dengan kasih sayang, mendidik anak dengan kasih sayang. Kade pak ya, nyaah, ibu nyaah ya ke anak itu dengan kasih sayang. Titipan Allah. Suami ke istri dengan kasih sayang, istri ke suami dengan kasih sayang. Nah, orang-orang yang melakukan itu dalam kehidupannya, maka ta'rif ma'rifah dia menjadi khusus, spesial di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara kita yang mengerjakan kehidupannya dengan kasih sayang untuk mengikuti Nabi, maka orang itu dianggap spesial oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Mau jadi orang spesial di sisi Nabi? Nah, salah satunya praktekkan hadis ini. Teruskan. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, ay yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang itu yarhamuhumur rahman, maka Allah yang pemilik rahmat akan meliputkan kasih sayang dalam seluruh kehidupannya. Nah, ini rahasianya. Contoh, ibu sayang pada suami tidak? Saya ulangi, ibu sayang pada suami tidak? Suami ibu ya, bukan suami orang. Baik, pertanyaan kedua, ibu sayangnya karena Allah atau karena cinta? Ada yang di atas nih, sayang karena Allah atau karena cinta? Allah. Aduh, kumaha teh. Ya, bagus. Dari mana taunya? Tuh. Yang laki-laki nih, supaya adil ya, kan ini ada wajah-wajah yang masih mujahid fisabilillah zawaj, pejuang-pejuang yang ingin cepat menikah gitu kan, belum semuanya menikah. Mudah-mudahan lah sebelum kiamat kurang 2 hari bisa terwujud. Anda sayang itu pada orang tua karena Allah atau karena hormat? Sayang pada anak itu karena Allah atau karena cinta? Apa ukurannya? Coba lihat pakaian anaknya, disukai Allah enggak? Jangan-jangan dia berpakaian pada pakaian yang tidak Allah sukai? Kalau sholat ketinggalan diingatkan enggak? Ya, coba dicek perilakunya Allah suka tidak? Itu poinnya. Nah, kalau Anda menyayangi istri, menyayangi suami, menyayangi orang tua, dan ini tanpa batas ya, baik ada bersama kita ataupun mendahului kita. Misal sudah meninggal, misalnya bagaimana mewujudkan sayang pada orang tua sudah meninggal? Istri atau suami yang sudah wafat itu ada bentuk sedekah, bahkan ada anak saking sayangnya ke ibunya, ibunya meninggal, minta ke Nabi, ya Nabi boleh nggak saya puasa untuk mewakili ibu? Kata Nabi, lakukan. Ya Rasulullah, boleh nggak saya badal haji untuk orang tua saya? Kata Nabi, kerjakan. Gitu. Nah, kalau semua pekerjaan kita itu dilakukan atas dasar cinta, rahmat, dan rahmat itu dilakukan karena Allah, bukan sekedar sayang, maka apa yang Allah berikan kepada kita? Seluruh makna rahmat dengan sifat Allah Rahman diliputkan kepada kita sejak di dunia. Nah, rahmat Allah terkait kehidupan dunia itu ada 3 makna, 3 arti. Nah, ini tolong tawassul dengan rahmat Allah nih, karena semua pejabat kita sampai presiden pun itu tawassul dengan rahmat Allah. Kalau nggak percaya silahkan cek. Presiden tidak pernah memberikan sebuah putusan kecuali setelah kop padi dan kapas di bawahnya ada tulisan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Tuh. Kenapa padi dan kapas? Ada bintang dulu tuh, bintang padi kapas. Maksudnya keputusan ini dituliskan, ditetapkan berdasarkan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan diharapkan punya hasil berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajari sampai situ. Lalu dituliskan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa.
Kenapa kemarin waktu kasus jilbab saya kemudian tegas menyampaikan itu? Karena keputusan yang keluarnya saat ditulis di BPIP itu di atasnya dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Masa menulis dengan rahmat Tuhan kemudian dilepas jilbab yang Tuhan syariatkan, kan jadi tidak nyambung. Ya, apa tuh jaka sembung makan minum bandrek itu ya, meriang. Jaka sembung minum bandrek meriang itu. Paham? Nah, itu satu.